94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi dan kali ini kami temani Anda pendengar di Dialog Lintas Makassar Pagi. Dan sebelumnya kami sudah meminta juga tanggapan Anda pendengar di sesi sebelumnya di opini publik dengan topik Bursa kerja atau job fair dibuka, mampukah menekan angka pengangguran? Tadi beberapa pendengar juga sudah bergabung. Pak Niko di Makassar yang menyampaikan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Bursa kerja bisa menjadi solusi, namun ada beberapa saran yang tadi disampaikan juga. Kemudian tadi ada Pak Abdullah di Makassar, Pak Bahar di Pindrang, Pak Latif, Ibu Yani di Makassar dan beberapa pendengar lain. Nanti juga kami akan sampaikan kembali ya untuk komentar-komentar Anda ke narasumber kami. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi kali ini membahas topik efektivitas bursa kerja tekan angka pengangguran. Dan untuk narasumber kami yang pertama, kami sudah bersama melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali, dan segera kita menyapa beliau. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Rashid Ali. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI. Baik, terima kasih Pak Adi Rashid Ali sudah menyapa pendengar Pro 1 RRI Makassar dan bersama kami di sela-sela kesibukan Anda pagi hari ini. Kabar tak sehat Pak Adi? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Adi, kita membahas topik kali ini mengenai efektivitas bursa kerja tekan angka pengangguran. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan pagi hari ini, boleh kami hadirkan terlebih dahulu laporan reporter RRI Makassar, Pak Adi ya. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi laporan reporter Edwin Masud. Maksimalkan upaya dalam menekan jumlah pengangguran di Kota Makassar. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar pendengar kembali menggelar kegiatan Bursa Kerja atau Job Fair 2022 dan berikut informasi selengkapnya. Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka minimal di bawah 1 digit atau di bawah 10%. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah utamanya dalam memulihkan roda perekonomian pasca pandemi COVID-19. Senada hal tersebut, angka pengangguran terbuka di Makassar mulai menurun drastis seiring banyaknya usaha dan perusahaan yang kembali membuka peluang dalam merekrut tenaga kerja. Seperti yang digelar melalui Bursa Kerja atau Job Fair yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dengan menghadirkan 50 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja mencapai 1.704. Sekda Kota Makassar usai membuka resmi Job Fair 2022 menuturkan untuk tahun ini jumlah pencari kerja meningkat hingga 3 kali lipat, bahkan mencapai 6.000 lebih peserta. Hal ini pun menandakan tingginya antusiasme warga Makassar yang ingin memperoleh pekerjaan akibat terdampak dari pandemi COVID-19. Ini menandakan bahwa banyak saudara kita yang mencari pekerjaan karena dampak daripada pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Makassar hanya memfasilitasi, ya, ada kegiatan, ada program, dan di dalam program itu kita mengundang dunia usaha, ya, kita mengundang masyarakat untuk sama-sama di sini kita bertemu, ya. Ibaratnya cari jodoh di sini. Ada program kegiatan, ada beberapa itu yang siap untuk melakukan pelatihan tenaga kerja gratis. Termasuk disabilitas juga ada ya. Berapa perusahaan Pak? 50-an. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nilma Palamba mengatakan kegiatan Job Fair ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengefisiensikan dan menekan jumlah angka pengangguran di Kota Makassar dengan target sasaran hingga di bawah 10%, sehingga perlu adanya dukungan kolaborasi bersama sejumlah perusahaan dan stakeholder terkait. Satu ya,
salah satu upaya kita untuk menekan angka pengangguran atau mengurangi pengangguran adalah itu link and match, ada match antara kebutuhan dunia usaha dengan kebutuhan skill yang dimiliki. Nah, untuk mendapatkan skill kepada warga ini kan butuh bukan hanya ijazah tapi pelatihan. Nah, kami kan melalui program 100.000 skill training gratis, kami sudah petakan itu. Kami sudah petakan kebutuhannya dunia usaha apa, nanti kita latih. Nah, itu kita harus, Dinas Tenaga Kerja harus membaca itu bahwa ini dibutuhkan dunia usaha atau dunia industri, walaupun memang sedikit. Makanya kami kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Kegiatan job fair tingkat Kota Makassar kali ini berlangsung selama 2 hari di Mall Pipo Makassar dengan menghadirkan puluhan perusahaan yang bergerak di bidang distributor, perdagangan, hingga di sektor perindustrian. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud terkait upaya menekan jumlah pengangguran di Kota Makassar. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar kembali menggelar kegiatan bursa kerja dan dari job fair kemarin pendengar ini meningkat hingga 3 kali lipat para pencari kerja. Tingginya antusiasme warga Makassar dan sekitarnya ingin memperoleh pekerjaan akibat salah satunya terdampak pandemi COVID-19. Pak Adi Rashid Ali mungkin di awal ingin menanggapi terkait berita ini, silakan. Halo, ya. Ya, silakan Pak Adi. Baik. Ya, saya kira masalah pengangguran, masalah bursa tenaga kerja, saya kira ini masalah sudah dari kemarin ya, dari sebelumnya masalah kita semua, masalah selatan, tapi provinsi lain pun mengalami seperti ini. Nah itu tentu pemerintah dalam hal ini mungkin tenaga kerja, dinas tenaga kerja, sektor usaha selalu duduk bersama mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan pengangguran ini. Nah, yang pertama harus memang adanya shop ya, shop namanya 1000 menciptakan skill tenaga kerja yang ada pelatihan itu yang dilakukan kalau tidak salah di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Ibu Nelma ya hadir mendengarkan ini juga. Nah ini harus selalu dilakukan. Memang kita ingin mempekerjakan orang, harus perusahaan-perusahaan itu selalu melihat skill dari karyawan tersebut ketika dia ingin di perusahaan mana. Nah skill ini jarang ya, kalau untuk diciptakan, diberikan pelatihan, maka dia menjadi orang-orang yang unggul dan dibutuhkan di perusahaan. Nah itu soal untuk skill. Yang kedua memang pemerintah dengan beberapa perusahaan kita duduk sama, ini harus didiskusikan bersama-sama ya, calon pencari kerja, karena adanya juga masalah regulasi, soal aturan ya, kita tahu persoalan karyawan, soalan perjanjian tenaga kerja ini juga harus lebih dipermudah. Itu kompleks soalnya, namun harus disiskan. Nah ini tugas kita semua. Sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya pemerintah harus hadir melakukan pelatihan yang selama ini yang dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Baik, kalau untuk data sendiri Pak Adi seperti apa saat ini untuk tingkat pengangguran di Kota Makassar? Kalau data persisnya mungkin tahu Dinas Tenaga Kerja ya berapa persen data terkait pengangguran di Kota Makassar.
Cuman saya lihat ini pengangguran ini lebih banyak dia lebih ini seperti di profesi menjadi tenaga online ya, driver ojol lah. Saya lihat rata-rata ketika beberapa saya ketemu atau baik di markup atau di beberapa tempat, rata orang yang dia nggak punya ini kerjaan tapi dia punya kendaraan. Ini contoh data yang ini. Jadi ketika dia punya kendaraan, dia berusaha dapat uang dan dia punya duit, dia akan selalu bagaimana caranya dia akan menjadi driver online, baik itu roda 2 atau roda 4. Yang kedua, yang sekarang banyak yang seperti kayak GrabFood dan macam-macam yang lainnya, bisnis seperti itu yang menutupi jumlah pengangguran yang ada di Kota Makassar. Dengan adanya online seperti ini mempermudah. Nah, kalau untuk seperti bagaimana perusahaan-perusahaan menerima lowongan kerja, memang pasca dari pandemi ke endemi COVID-19 ini, sebenarnya kan saya khawatir orang pada dipecat semua, pada PHK semua. Nah, ini baru memulai itu rekrutmen tenaga kerja, dan mau tidak mau, suka tidak suka, dibutuhkan tenaga kerja itu. Nah, saya lihat lebih kepada itu. Beberapa banyak masyarakat kita juga yang tahu tentu Kalimantan naik ke provinsi lain. Sementara seperti itu ya. Baik, jadi di Makassar sendiri masih tinggi begitu tingkat pengangguran Pak Adi Rashid Ali ya? Kalau kita mau tinggi atau tidak, belum pernah ada ukuran pasti. Tapi kalau saya lihat cukup stabil di sini, karena kalau dibilang tingkat ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Makassar cukup bagus. Kalau tingkat ekonomi cukup bagus, berarti dianya lapangan kerja cukup bagus. Jadi di Makassar tidak terlalu gimana ya, cukup baik ya dalam keadaan itu. Tinggal memang bagaimana lagi pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, pihak dan perusahaan swasta harus selalu duduk bersama. Saya selalu berpikir begini, pengangguran jangan selalu berpikir mau kerja sama orang, menjadi pegawai. Harus kita mindset kita bagaimana wirausaha. Jadi dari startup di wirausaha, contoh menjadi seorang barista, menjadi pembuat kopi, salah satu contoh. Lalu terpaku dengan hal yang sifatnya salah satu karyawan agawi. Nah, ini harus lebih pemerintah menciptakan 1000 workshop lah, 1000 skill tenaga kerja, menciptakan pelatihan kepada pengangguran, katakanlah masyarakat di Kota Makassar. Ini sudah dilakukan Pak Adi kalau Anda melihat atau masih? Itu, ya sudah pelatihan itu iya. Malah di tahun 2023 ini itu saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dianggarkan pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja itu bukan beli pada latihan. Jadi lebih terapan usaha ya, contoh tadi menjadi barista, jadi macam-macam ya, menjadi salon
banyak hal yang bisa dilakukan. Pelatihan 40.000 skill tenaga kerja bisa dilakukan agar menciptakan usaha wirausaha. Selain bisa di karyawan, kalau dia mumpuni, dia bisa buka usaha. Ya, ketika dia punya modal, dia usaha. Nah ini juga latihan workshop 1.000 tenaga kerja ini, ya memang pihak bank ikut bersama agar bisa memberikan karena butuh modal namanya kredit usaha rakyat, supaya ada output dan ada output dan ada outcome dari sebuah pelatihan. Tidak hanya sekedar ini, tapi ada output dan outcome-nya. Bank-bank BUMN kan harus turun tangan untuk bagaimana mensupport bagi usaha wirausaha baru. Baik Pak Adi Rasyid Ali, kita juga terima untuk pendengar. Anda yang ingin menyampaikan pendengar komentar Anda, silakan. Anda ingin berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Bapak Adi Rasyid Ali, kami nantikan melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Niko Beni. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Ketua, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Demokrat. Saya Niko Beni di Makassar, Pak Ketua, Pak Idam. Ya, silakan Pak Niko. Ketua, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR berkaitan dengan topik pada pagi hari ini. Yang dibahas adalah bagaimana menangkal banyaknya pengangguran di Kota Makassar. Apresiasi saya tadi pagi juga sudah memberikan pandangan-pandangan. Terima kasih hadir pagi hari ini saya boleh diskusi dengan Pak Wakil Ketua DPR. Ini persoalan yang sangat komplit di mana ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yang melatih orang-orang yang akan dikasih pekerjaan. Dalam artian ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Nah ini juga berkaitan dengan visi misi Wali Kota Makassar dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang juga ditetapkan melalui DPR, melalui RPJMD. Nah ini berkaitan, jadi semuanya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Kota Makassar dan juga DPR. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan Pak Ketua yang juga sekaligus Wakil Ketua DPR Kota Makassar. Saya hanya ingin menyampaikan saran saya saja Pak Wakil Ketua, bahwa hadirnya tenaga kerja ini menjadi penting. Itu juga harus kita awasi bersama-sama bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, bahwa mereka dipekerjakan juga diperhatikan upahnya mereka itu, sehingga banyak informasi tadi pagi juga saya sudah menyampaikan pandangan bahwa informasi di lapangan ini kita temukan banyak yang memang bekerja, tapi pekerjaan itu upahnya sepertinya itu tidak sesuai dengan antara harapan dan kenyataan. Itu tergantung dari perusahaan sebetulnya. Itu juga kita pahami itu. Artinya keikhlasan antara pekerja, pencari kerja dengan pengusaha itu sendiri. Nah ini tapi namun demikian kita juga harus memperhatikan sehingga benar-benar mereka dipekerjakan tapi juga sesuai dengan harapan mereka. Baik. Jangan hanya kita mempekerjakan tapi tidak sesuai dengan harapan. Artinya dia mungkin hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi kita harus berpikir bahwa di belakang mereka itu ada beberapa orang yang dihidupkan, minimal istrinya, minimal paling tidak keluarga-keluarga yang lain. Baik. Itu yang harus kita perhatikan. Itu satu. Yang kedua, pelatihan ini jangan kita melatih saja. Saya menarik tadi apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, bahwa ojek online saya mengkategorikan begini Bung Idham.
saya mengkategorikan mereka adalah sebagai tenaga kerja mandiri. Karena dia memiliki kendaraannya sendiri, kemudian dia melakukan kerja sendiri secara online. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk di Snaker sebetulnya, menjadi perhatian. Catatan, ini saran saja, catatan untuk diperhatikan, mereka juga mungkin juga harus perlu pelatihan-pelatihan. Kenapa harus perlu pelatihan? Saran saya adalah, pandangan saya adalah mereka ini mengantar melakukan pekerjaan mandiri dengan melakukan pekerjaan online, misalnya kendaraan Gojek dan seterusnya. Nah, ini mereka harus diberikan pelatihan karena mereka sebagai pelayan yang baik, pekerja yang baik, di samping itu melayani, ini juga membawa citra Kota Makassar. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan mandiri ini kemudian menimbulkan persoalan-persoalan keamanan di Kota Makassar kita yang pengetahuannya mereka minim, itu satu. Kemudian juga kita memperhatikan bahwa mereka juga pekerja mandiri online ini, khususnya Gojek online ini, kadang-kadang mereka memarkirkan kendaraannya itu tidak pada tempat. Itu juga mengganggu yang lain. Itu yang menjadi perhatian. Menarik Pak Wakil Ketua Terima tadi kasih. penyampaian itu. Saya sarankan pelatihan itu juga kalau boleh mereka diberikan edukasi juga. Jangan hanya yang mencari lapangan kerja saja, tapi pekerja mandiri seperti itu mereka juga harus memberikan edukasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ketua, banyak Pak Adi dan juga Pak Niko. RRI, Pak Idam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko, terima kasih. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan. Kami bacakan beberapa komentar sebelum ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali. Ada Ibu Ani yang menyampaikan semoga bisa didorong untuk kemudahan bantuan modal usaha, termasuk juga masyarakat harus diubah mindsetnya, ada pelatihan atau sosialisasi, kemudian bagaimana bisa memotivasi membuka lapangan kerja sendiri, dan ini perlu pelatihan tahap demi tahapnya. Kemudian juga Pak Bahar yang menyampaikan ingin dibantu ilmu bagaimana bisa memasarkan begitu. Ini dia punya hasil perkebunan tetapi masih minim ilmunya, dan semoga katanya lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan ke depannya. Kemudian juga ada pendengar yang menyampaikan perlu inovasi yang dilakukan berbagai pihak agar semakin banyak terbuka lowongan pekerjaan. Baik, silakan Pak Adi untuk mengomentari beberapa tanggapan pendengar kita. Ya, Pak Adi. Halo? Ya, silakan Pak Adi. Ya, jadi begini ya, kembali lagi bahwa pemerintah Republik Indonesia mulai dari pusat sampai daerah sesuai dengan komitmen presiden ya, bahwa kita harus hadir di tengah masyarakat. Nah, di tengah hadir itu apa? Bagaimana kita menciptakan manusia yang berkualitas, bukan manusia yang tidak berkualitas. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas, ya kembali kita harus hadir negara menjadi sentrum, ya, yang buat selalu tadi pelatihan. Tidak hanya sekedar pelatihan, perlu pihak bank untuk hadir melihat bahwa orang ini bisa mandiri tadi, disampaikan tadi, untuk diberikan modal usaha. Modal usaha kan bisa 10 juta, bisa 15 juta. Menemukan wirausaha untuk di tempat jenis usahanya masing-masing. Termasuk salah satu yang tadi saya katakan, yang kayak ojol ya. Ya itu memang sekarang mana setiap itu rata-rata itu pengemudi ojek online baik 2 atau 4 ya. Ya lumayan dapatkan untuk minimal uang bensin, uang mal. Nah, ada juga saya ingin memberi contoh lobster budidaya, lobster tawar. Saya pernah mendengarkan orang wirausaha dan yang tadinya dia hanya mempunyai motor tutup, dan proses tahun dia sudah bisa membeli mobil yang harga 300 juta. Saya lihat, wah ini harus bagus ini. Atau tidak, kan budidaya pelatihan kepada
membutuhkan tempat, tidak membutuhkan lahan besar, bisa saja bisa cukup. Yang tidak apa, karena kalau lokal itu tidak perlu matahari, dia harus tempatnya aja dia cuma satu dan bisa bertingkat. Itu di Jawa sangat laku, bisa dilihat itu sangat laku dan pembelinya siap untuk membeli ketika itu dibeli. Nah ini sekarang yang saya sampaikan ke dinas, bukan dinas tenaga kerja lagi, tapi dinas perikanan untuk bekerja sama dengan desain untuk melaksanakan melat budidaya tentang lobster tawar, salah satu contoh. Nah, jadi orang dengan industri rumahan dengan di rumah work from home, bekerja rumah, memang di rumah itu bisa menghasilkan uang, dan ini fakta, sekedar ngomongan. Nah, seperti inilah yang harus diciptakan. Pengangguran saya kira sudah menjadi virus kemana-mana, dimanapun. Nah, kita menciptakan manusia-manusia unggul berkualitas dengan itu tadi. Tapi pelatihan itu kita minta dibarengi dengan pihak yang bisa hadir. Kalau pelatihan bank hadir, perusahaannya bisa hadir untuk bisa memberi support bagi orang-orang yang menjadi wirausaha. Jadi bukan kita bukan dia mencari kerja, dia bisa menjadi wirausaha. Selalu berpikiran saya mau mencari, oke, boleh saja. Bagaimana berpikiran saya mau menjadi orang dengan cara saya mencari wirausaha. Nah, itulah dibutuhkan skill. Karena kalau tidak punya skill, ya tidak apa-apa. Menjadi paling nanti kuli. Itu. Baik. Nah, Baik. saya kira itu ya. Ya, Pak Adi, kami bacakan lagi. Ini ada aspirasi masyarakat juga dari Pak Anto di Makassar. Ini sepertinya mewakili disabilitas. Katanya berharap masih merasakan, katanya disabilitas susah cari kerja, masih melekat dengan stigma. Kemudian juga ada Ibu Indah yang menyampaikan komentarnya, antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja ini harus didorong agar alumni-alumninya siap kerja. Baik, silakan ditanggapi Pak Adi untuk pendengar kita. Ya, kalau kita coba melihat, memang kurikulum kita ini agak ini ya, SD, SMP, SMA ya, di luar negeri itu. Itu orang menjurus, dia punya sekolah ya. Di kuliah baru menjurus, dia di pihak junior high school, SMA atau junior school itu sudah mulai, dia memang sudah fokus ini anak di teknik atau bagaimana sebelum masuk kuliah. Jadi kurikulum kita ini harus juga dibedahan. Sekarang contoh ada sekolah STM, ya, sekolah telekomunikasi, sekolah kepolisian. Nah, itu bagus. Tak. Kalau SMA memang, jadi orang dari sekolah-sekolah telekomunikasi Bandung, sekolah pariwisata, langsung punya tempat kerjanya itu 10% itu enggak, tapi 90% ada pendapatan. Karena orang keluar dari BPLP, pariwisata, sekolah telekomunikasi, sekolah perbankan, langsung memang sudah ada sekolah atau kepolisian. Nah, itu yang harus di kurikulum kita kalau kita ingin berbicara mengenai kurikulum. Agar ini sedang asal dari pelatihan sudah dari awal dan tahu. Ini harus kita kalau mau menciptakan kita punya anak-anak bisa penempatan tenaga kerja ini ke perusahaan-perusahaan. Tidak lagi kalau SMA umum ya,
belajar umum. Sama seperti STM, nah, STM sudah ada SMP, STM, ada SMA. Itu lebih selalu orang pikiran kalau STM itu kelas 2 pekerjaan kelas kelas 2 atau dianggap bagaimana itu salah. Justru itu banyak dicari oleh perusahaan. Baik. Nah, inilah yang harus cara kita masuk kurikulum kita dan pelatihan karena sudah terjadi di sini ya. Tidak mau pelatihan ini harus diperbanyak dan bersama-sama dengan pihak bank. Nah, membutuhkan dana, bank dihadirkan. Baik, Pak. Ya, Pak Adi tadi pendengar kita mewakili penyandang disabilitas. Ada Pak Anto tadi merasa disabilitas masih agak kesusahan cari kerja, masih ada stigma itu. Apa yang ingin ditanggapi dari pendengar kita ini, Pak Adi? Iya, kalau disabilitas sahabat kita, kembali lagi memang betul harus dibutuhkan ya karena ada kurang ya secara fisik. Tentu ini harus punya keunggulan lain ya di samping yang normal. Pemerintah tahu ya melalui dinas sosial ya tenaga kerja juga melakukan ya, nggak tahu kalau ini tapi beberapa pertemuan itu bagaimana berarti teman-teman dari disabilitas untuk menciptakan disabilitas yang tangguh dan tugasnya seperti itu. Pak disabilitas berarti dia tidak bisa terlalu beroperasi dalam pekerjaan. Berarti skill berarti dia punya pelatihan lebih sifatnya bukan yang lebih kepada tidak terlalu banyak bergerak, bisa menciptakan hasil industri rumahan atau apa. Itu memang harus dipikirkan sama antara pemerintah dengan pihak perusahaan swasta. Artinya begini, bisa mendatangi tempat-tempat disabilitas pemerintah. Perusahaan A membutuhkan katakanlah dia punya lemari, dia butuhkan ini, dia butuhkan apa. Dan sampai kan pihak disabilitas komunitas bisa enggak mereka membuat seperti ini dengan kualitas ini, tapi dibuatkan pelatih. Jadi bisa mereka yang menutupi apa yang menjadi kebutuhan dari usaha ini. Seperti itu. Kalau di luar seperti itu, yang saya lihat di televisi, mana-mana disabilitas, dia punya kemampuan yang kurang dalam hal mobilitas, didatangi oleh pemerintah, perusahaan itu datangi juga, diminta kalau perusahaan ini butuh ini, butuh kain apalah, horden, butuh pintu apalah untuk rumah, bisa nggak dia menciptakan? Bisa. Kalau bisa, butuh apa? Butuh alat. Pemerintah kan. Jadi pihak disabilitas bisa menjadi manusia-manusia yang produktif. Baik. Seperti itu. Baik. Contoh konkret lah kalau kita bicara teori. Baik. Teori dari dulu teorinya bagus saya. Aplikasi dari bagaimana menciptakan. Langsung datangi ke sekolah. Baik Pak Adi, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin di akhir Pak Adi ada motivasi untuk pendengar kita, para pencari kerja yang saat ini mendengarkan Pak Adi, dan mungkin ada pesan yang lain yang ingin disampaikan. Silakan Pak Adi. Tentu saya mengimbau pada semua masyarakat Selatan, terkhusus di Kota Makassar, jadilah manusia-manusia yang berkualitas, manusia yang unggul. Kalau kita manusia yang unggul dan berkualitas, berarti kita harus banyak belajar, giat bekerja,
harus ya tadi harus giat melakukan pelatihan giat bertahan untuk bagaimana menciptakan manusia-manusia berkualitas dan manusia-manusia yang unggul. Kita harus kuat, hangat, semangat, kita bisa mendapat meraih apa yang kita inginkan. Tidak perlu terlalu menentuk, tapi minimal kita bisa menghidupi diri sendiri dan bisa menghidupi keluarga. Baik. Kira itu intinya kita harus semangat. Baik, terima kasih untuk motivasi yang disampaikan Pak Adi dan terima kasih atas waktunya di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali sudah bersama kita di Dialog Lintas Makassar pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami akan bersama dengan narasumber selanjutnya, Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar Ibu Nilma Palamba. Tolong dong di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau apa? wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ikut menyampaikan komentar Anda di dialog interaktif. Kita masih membahas topik pendengar efektivitas bursa kerja tekan angka pengangguran dan kami sudah bersama dengan narasumber kami selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Ibu Nilma Palamba, SHMAP di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nilma. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat. Oke, Mohon semangat. maaf, suara lagi serak-serak. Tapi Pancaroba kedengaran ini Pak Jan yang sakit. tetap semangat begitu Bu Nilma ya, walaupun kesibukan padat, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Bu Nilma, Alhamdulillah. topik kita seputar bursa kerja begitu. Ada informasi terkait hal ini atau mungkin ada informasi penting lain yang Ibu Nilma ingin sampaikan untuk pendengar kita khususnya pencari kerja. Silakan Bu Nilma. Iya, terima kasih ya. Job fair yang kami laksanakan tahun ini mulai kemarin dan sampai hari ini
Kalau kita melihat antusiasme warga, anak-anak kita yang ingin mencari pekerjaan luar biasa. Kenapa? Karena terakhir dilaksanakan job fair itu tahun 2019. Kita masuk tahun 2020 sudah pandemi dan 2021. Nah, untuk kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID-19, menurut data kami terdapat 6.000 pekerja di PHK-kan dan dirumahkan. Nah, ketika kami buka kemarin job fair, maka luar biasa membludak anak-anak kita untuk datang, melihat ataupun mencari informasi lowongan-lowongan kerja yang mana kami meng-hire 50 perusahaan dan terdapat lowongan kerja 1.704 lowongan ataupun formasi yang tersebar di 50 perusahaan ini. Mohon maaf ya, saya lagi ini. Ya. Hari pertama kemarin kurang lebih ya menurut absen digital yang kami lakukan, kami mencoba untuk melihat animo masyarakat yang masuk di aplikasi absensi kami secara online itu 6.500 yang mengisi absensi digital kami sejak 1 minggu yang lalu sampai kemarin itu terdapat 6.500 warga anak-anak kita yang mengisi link absensi. Bisa dibayangkan kemarin kehadiran warga itu ya mungkin bisa saja 6.000 juga 500, bisa juga mungkin ada juga yang mengisi link hanya iseng-iseng dan lain-lain sebagainya. Yang jelas bahwa kurang lebih 3.720 warga kemarin yang datang di Mall Pipo. Oh, di Mall Pipo. Iya. Sampai kapan Bu Nilma? Ini hari terakhir Pak, saya mau tutup ini jam 3. Oh, Ibu Nilma menutup langsung jam 3. Iya, hari ini enggak seantusiasme kemarin Pak. Ya. Saya sudah monitor teman-teman di sana, gimana hari ini enggak seantusiasme kemarin. Karena rupanya banyak juga dari daerah-daerah penyangga yang datang mencari informasi. Ada yang KTP Goa, ada KTP Maros, ada KTP Takar. Nah ini yang semua ini yang mengakses job fair kemarin. Kemudian juga banyak juga yang sudah bekerja, yang mencari opportunity lain, ya. Jadi banyak juga kemarin kalau kami sampel-sampel tanya-tanya, rupanya dia sudah bekerja, ya ingin mencoba lagi ya kesempatan kerja di tempat lain, ya. Seperti itu kondisinya kemarin sampai dengan jam 4 sore dan ini adalah merupakan program mengejawantahkan program pemerintah yaitu 100.000 peluang usaha dan bisnis baru. Ya, ini adalah salah satu program kami di mana program Bapak Wali Kota di bidang ketenagakerjaan adalah skill training gratis, 10.000 skill training gratis. Ya. Kemudian 100.000 peluang bisnis dan usaha baru. Nah, kami berharap warga anak-anak kita kemarin yang ada di sini itu sudah punya skill, ya. Jadi bukan hanya ijazah SMA, ijazah SMK ataupun S1, tapi bisa dikatakan mereka sudah punya skill, bahkan mungkin sudah punya pengalaman kerja di tempat lain. Sehingga ini juga menjadi pertimbangan dari perusahaan-perusahaan untuk melihat apakah dari dari anak-anak kita ada yang sudah pernah bekerja dan ada juga perusahaan yang memang membutuhkan fresh graduation. Tenaga-tenaga yang baru selesai tamat SMK, SMA, ada juga banyak juga perusahaan yang membutuhkan itu kalau kami melihat formasi yang tersedia. Bu Nilma, kami boleh bacakan beberapa komentar pendengar yang sudah bergabung, Bu Nilma ya. Ini ada yang menanyakan, mohon katanya disampaikan agar Dinas Tenaga Kerja ini lebih sering-sering lagi katanya menginfokan untuk info lowongan pekerjaan, termasuk katanya bursa kerja ini bukan hanya sekali 2 kali tetapi secara berkelanjutan begitu. Termasuk juga
pendengar kita ada Ibu Ani yang menyampaikan tadi berharap ada semakin banyak pelatihan, terutama masyarakat diubah mindsetnya, didorong untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri. Sangat miris Benar. masih mengingat di mana-mana, bukan hanya di Makassar, katanya masalah pengangguran ini masih sangat banyak begitu. Silakan Bu Iya, benar. Nilma. Iya, jadi kami punya website Ya. juga lewat FB, ya, oke. kemudian Instagram itu Humas Disnaker. Humas Jadi Disnaker. silahkan ya warga Kota Makassar untuk mengakses lewat FB, kemudian web, kemudian Instagram Humas Disnaker. Seluruh info-info loker ya di situ ada. Ya. Ya. Kemudian benar sekali Ibu Ani tadi sampaikan Ya. bahwa memang warga kota ini bukan hanya kita latih untuk mengakses ya perusahaan-perusahaan ataupun usaha sektor formal. Kita berharap dengan adanya keterampilan atau skill yang dimiliki oleh warga lewat pelatihan itu, maka mereka bisa mandiri, bisa berwirausaha. Ya, tidak harus ketika ikut pelatihan langsung ya punya sertifikat langsung masuk ke dunia kerja, walaupun salah satu persyaratan juga tentunya adalah skillnya. Kita berharap 100.000 skill training gratis yang diampu oleh 7 OPD di pemerintah kota ini, kita berharap ya mereka jadi wirausaha yang baru. Kemudian yang menarik juga kemarin adalah kami juga ada juga perusahaan yang menyiapkan atau menerima formasi untuk teman-teman difabel. Oh iya, ada yang menanyakan juga pendengar kita Bu, katanya Iya. ini ada Pak Anto yang menyampaikan, tolong disampaikan juga merasa masih agak susah disabilitas cari kerja, masih ada stigma itu gitu. Iya. Mungkin boleh disampaikan Kemarin di ada. kesempatan ini. Iya. Jadi memang ya bursa kerja ini inklusif Pak ya, inklusif. Artinya menerima baik itu sifatnya inklusif. Makanya kemarin ada beberapa booth ya yang menerima teman-teman difabel. Dan juga kemarin pada saat pembukaan kami memberdayakan teman-teman dari SLB untuk memberi kesempatan mereka untuk performance. Ya, performance. Kemudian kita juga pada saat pembukaan itu ada interpreter. Ya, interpreter ada yang mendampingi kami setiap ada pejabat yang speech ya di interpreter oleh teman-teman difabel. Ya. Kami pemerintah Kota Makassar sudah punya unit layanan disabilitas dengan keputusan peraturan wali kota. Kami berharap bahwa teman-teman difabel juga ini sesuai dengan undang-undang ya. Kalau kita mengacu ke undang-undang itu 1% loh. 1% dari setiap formasi yang ada di perusahaan itu 1% harus untuk teman-teman difabel. Ya, untuk diketahui ya teman-teman semuanya, ya teman difabel. Makanya sekarang saat ini kami lagi mendata pelaku-pelaku usaha yang mempekerjakan ya ataupun memanfaatkan tenaga difabel. Ya, kemudian tentunya bukan hanya untuk melakukan pendataan, tapi menyiapkan teman-teman difabel ini diberi skill tersendiri. Kita latih, ya. Kami sudah membuat MOU dengan Yayasan Wirajaya di bawah Kementerian Sosial, di mana di yayasan ini dilakukan training, ya, training terhadap teman-teman difabel, dan tentunya training yang dibutuhkan ini kita harus link and match-kan ke perusahaan. Seperti itu kira-kira. Jadi kita mentraining anak-anak kita yang difabel ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ya, karena itu tadi 1% dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan swasta itu harus mengakomodir. Ya, seperti itu kira-kira. Baik. Kemudian ada Risman, pendengar kita, katanya sudah bolak-balik kasih masuk lamaran, ikut job fair, tetapi belum lolos. Ada nggak nih Ibu Nilma tips yang ingin disampaikan atau ingin memotivasi para pencari kerja yang masih berusaha? Iya. Jadi ketika saya dipanggil menjadi motivator untuk anak-anak kita yang ikut pelatihan ataupun capacity building, saya selalu sampaikan bahwa pada saat kita meng-apply suatu perusahaan itu semua sama semua secara administratif, sama semua dokumen yang kita apply. Yang menentukan itu pada saat wawancara. Nah, wawancara itu tentunya kita diwawancara oleh psikolog yang sudah mengetahui karakter, ya. Jadi orang jatuh biasanya diwawancara Pak, karena sudah terkait dengan
soft skill-nya, attitude-nya. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi anak-anakku semua yang mungkin sudah mengapply dokumen-dokumen ke perusahaan, beberapa perusahaan, tolong untuk menjaga sikap ya, karena masalah konsistensi, masalah integritas, kemudian perilaku-perilaku apa anak ini bisa berada di bawah tekanan. Seperti itu biasanya kan, apakah calon karyawan ini bisa bekerja di bawah tekanan, karena kita tahu bersama perusahaan itu kan punya target setiap bulannya. Nah, inilah yang sering saya sampaikan kepada anak-anak kita yang mencari pekerjaan agar attitude-nya dijaga, diperhatikan, konsistensinya, integritasnya, kejujurannya, dan lain. Intinya adalah soft skill-nya. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Jadi ini tips langsung ya pendengar, khususnya Risman tadi yang bertanya langsung dari Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar, memotivasi juga. Bu Nilma, karena waktu kita terbatas, mungkin ada terobosan-terobosan lain dari Dinas Tenaga Kerja ke depan seperti apa? Silakan. Disnaker dan semua OPD saat ini lagi turun ke lorong wisata yang menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Ya. Kalau kita jalan-jalan di Kota Makassar, liriklah lorong-lorong kita yang sudah mulai cerah ceria, sudah mulai bersih, sudah mulai ditata. Nah, apa peran-peran Disnaker di situ ya? Kami sudah kurang lebih 2 minggu sudah turun melakukan selain memberikan informasi terkait dengan job fair ini ya, makanya kan membludak peserta kemarin, Pak. Karena sudah 2 minggu ini kami turun ke lorong, menyampaikan kepada warga, coba ikut job fair. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan skill apa sebenarnya yang dibutuhkan warga lorong. Jangan sampai kami memprogramkan pelatihan A, ternyata yang dibutuhkan adalah pelatihan jenis B, seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya kasih istilah, kami sudah 2 minggu ini turun langsung ke lorong-lorong wisata untuk mengidentifikasi, membuat sosialisasi apa program-program Disnaker. Iya, seperti itu sehingga betul-betul program kami pelatihan, karena di Disnaker ini ada bidang pelatihan, ada produktivitas, kemudian ada penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Ada 4 bidang yang secara kolektif turun ke bawah untuk mensosialisasikan program dari Disnaker agar biasanya kan gini, Pak, kadang-kadang Disnaker itu diidentikan dengan loker, ruangan kerja saja. Padahal Disnaker itu punya program juga capacity building, Pak. Ya. Nah, inilah yang kami coba mengidentifikasi di warga lorong kebutuhan apa pelatihan apa yang Bapak Ibu sangat butuhkan, sehingga kami bisa intervensi dengan program tahun-tahun yang akan datang. Baik Ibu Nilma, karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak untuk penjelasan, untuk motivasi yang disampaikan, dan mudah-mudahan di sepanjang aktivitas walaupun padat begitu ya agenda kegiatan untuk hari ini, bahkan sampai nanti sore menutup untuk kegiatan job fair di Mall Pipo. Namun mudah-mudahan Ibu Nilma sehat-sehat selalu dan programnya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Ibu Nilma Palamba, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian Ibu Nilma Palamba, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, sudah bersama kami di Dialog Lintas Makassar Pagi. Terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon maupun juga melalui pesan singkat dan juga di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saya Ida Malik bersama pengarah acara rekan Hayati dan juga Bung Ivon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Dialog Interaktif selanjutnya. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.